Sekarang sebelum kita ke organ, ada pertanyaan yang mungkin satu lagi kan kalau sini apa ya? Kelihatan tidak? Pertanyaannya adalah apakah tentang atmosfer itu adalah akar atau umbi batang? Dan yang adalah akar ya. Baik. Yang baik. Ada lagi umbi akar. Kalian jawab umbi akar. Baik, baik. Baik. Apa? Yang ketiga. Ya, aja umbi batang. Jadi ada yang jawab tentang narkoba itu adalah umbi kelompok. Tapi ada orang yang satunya menjawab tentang narkoba adalah umbi batang. Ibu belum ada kasih tahu jawaban yang benar. Ya apa tentang narkoba itu adalah umbi batang atau umbi. Nanti di kegiatan selanjutnya kalian akan tahu bahwa tentang umbi akar tentang narkoba itu adalah akar atau kita sekarang masuk ke kelompok dalam kelompok kan maksimal adalah satu kelompoknya langsung di kelompok masing-masing ya. Kalau kalian sudah di kelompok masing-masing berarti ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD ini adalah lembar penjelasan yang kalian akan menjawab berdasarkan permasalahan tadi. Apa masalah kita tadi? Ada yang ingat? Tentang narkoba, apakah itu jadi nanti di LKPD ini akan kalian jawab. Bentar ya, sebentar nak. Belum dijawab dulu. Sebelum kalian menjawab LKPD, itu ada tes awal. Ya, ada tes awal. Tes awalnya itu soal kan bahan bacaan, ya. Nah sekarang dibuka link ya. Sudah
Kalau sudah yakin dengan jawabannya, masalah yang sudah kalian coba, harus kirim ya. Ada yang sudah kirim? Baik, bagus. Sudah ada 16 siswa yang menjawab. Dan ya, dalam 16 siswa yang menjawab. Sudah segera yang menjawab ya. Ya, nah, tunggu. Masih mau saya nah, sekarang kita lanjut ke kalian lanjut mengerjakan KKPD. Tapi sebelum itu kalian mengerjakan KKPD, kalian perhatikan dulu PPT di depan. Ya. Perhatikan PPT di depan. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan kita adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pada lingkungan. Oke, jadi pertama kita belajar tentang struktur dan fungsi organ pada lingkungan. Itu. Sebenarnya ini ada organ tumbuhan. Apa saja organ tumbuhan? Ya, ada daun, ada bunga, akar, buah dan batang. Terus batang. Daun sebentar, daun dulu. Itu daun. Ya, ada yang mengiring, ada yang melengkung, ada yang menjadi, ada yang sejajar. Oke, terus fungsi dari daun sendiri adalah tempat fotosintesis, ada yang ada di sekitar daun, terus ada lagi alat reproduksi sebagai alat reproduksi vegetatif, mengurus proses transpirasi melalui stomata dan ketiga, dan tempat prosesasi yaitu pelepasan air dan jaringan daun. Itu struktur dan fungsi dari daun. Kalau struktur itu berarti bentuk, ingat ya, kalau itu bentuk berarti bentuk daun itu ada jajar, ya. Intinya itu. Setelahnya ada batang. Batang kalian lihat di gambar. Untuk
konyol. Fungsi dari akar sendiri itu adalah menyerap air mineral dari dalam tanah. Terus lagi menghantarkan atau mengangkut air dan zat makanan ke seluruh organ tubuh. Tempat penyimpanan cadangan makanan sebagai alat untuk menjaga vegetatif. Pada pertumbuhan tertentu akar berfungsi sebagai alat respirasi atau pernapasan. Contohnya pada pohon bakau. Pohon bakau, ya itu alih fungsinya. Jadi berkaitannya dengan pertanyaan pemantik itu tadi. Kalau pertanyaan itu tadi adalah apakah wortel dan kentang itu diangkat atau dibakar? Jadi ada modifikasinya. Bunga, bagian-bagian dari bunga ada benang sari, ada kepala putih, ada mahkota, ada bunga, ada okayu, ya. Nah, fungsi dari bunga ini sendiri adalah untuk penyembuhan. Tahu arti dari penyembuhan? Apa? Coba kita penyembuhan. Penyembuhannya adalah proses saat benang sari melekat pada kepala putih. Jadi bisa diartikan penyembuhan ini adalah perkawinan. Ya, fungsi dari bunga alat reproduksi. Lanjut, modifikasi dari batang, daun, dan akar. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan modifikasi dari bentuk batang. Itu ada pada modifikasi bentuk. Itu kalian lihat di gambar ada nanas, ya gambar nanas atau bunga bebek. Ya, itu modifikasi dari kunjung, dari batang. Sebenarnya batang, ya. Terus ada lagi modifikasi batang. Modifikasi batang, sebenarnya batang. Arti modifikasi itu perubahan, ya. Sebenarnya juga itu batang, tapi dia beralih posisi. Nah, misalnya rizoma, tahu rizoma? Rizoma itu tumbuhan seperti di ya itu rizoma. Ada tuber di batang, ada stolon. Stolon itu berarti bisa stroberi. Ya, batang surut dari stroberi. Terus ada ubi lapis, kalian tahu? Bawang merah. Lalu itu modifikasi daun. Nah, modifikasi daun, kalian lihat di gambar di PPT di layar. Modifikasi daun itu ada ini nah, yang nomor baik ya, kantong semar. Sebenarnya itu adalah daun, tapi dia beralih fungsi. Ya, itu. Terus ada piala pada kantong semar untuk menangkap lawan atau menangkap lawan ya yang membahayakan. Ada duri pada kaktus, ada kupon, ada gelembung. Kalau gelembung ini dia tumbuhan yang ada di air. Ya, terus dan ada sulut. Lanjut modifikasi akar. Modifikasi akar, kalian lihat itu ada tumbuhan bakau, ada tumbuhan beringin. Ya, dia akarnya itu beralih fungsi. Ya, kalau beringin pernah lihat pohon beringin? Iya, pohon beringin itu akarnya kan gantung. Modifikasi akar juga, fungsinya juga. Ya, terus ada bakau, ya, akar dari bakau itu apa itu? Untuk respirasi, untuk pernapasan dari tumbuhan itu. Ya, terima kasih. Kira-kira sudah mengerti belum? Apa sedikit? Kalau ya, untuk memperjelas lagi materi sebelum kalian mengerjakan CPNS, kalian simak video di Benang-benang laut Indonesia, benang-benang laut. Waktu memiliki struktur akar seperti lembah dan berfungsi untuk menemukan zat dan makanan. Waktu merupakan modifikasi akar pada bahan yang terdapat cabang-cabang akar yang terdapat pada umumnya. Dan
dari unit tersebut. Video memiliki struktur akar selalu memiliki jalan keluar, sehingga dapat kemungkinan atau komunikasi untuk mendapatkan kabar tersebut. Dengan memiliki struktur akar membantu pembelajaran serta mengubah anak agar bisa berubah atau berubah yang tersebut memiliki untuk mengetahui struktur. Kemudian bakal biasanya butuh kegiatan yang mengakibatkan kehilangan oksigen yang ada sekali lagi oksigen. Terus contoh akan pada penyebab kedua adalah tubuh akan segera menggunakan sebelumnya akan lepas atau penyembuh berfungsi untuk meningkat udara. Berikutnya adalah pohon memiliki bentuk akar seperti papan dan disusun secara vertikal atau biasa disebut dengan akar garis berfungsi untuk membentuk batang agar tidak mudah runtuh. Selain itu, ada juga bentuk lain seperti panel, buah panjang, laut, dan sirih, dan sebenarnya. Oke, saat ini kita mulai. Di dalam tumbuhan dan tumbuhan itu terdapat modifikasi dari strukturnya ternyata. Struktur yang pertama adalah kita akan belajar tentang modifikasi akarnya. Akarnya itu ada apa aja. Apa itu berbentuk seperti contohnya si otot panjang dan berat. Terus di sini dalamnya akar tongkat pada tumbuhan sendiri yang berfungsi untuk meletakkan batang pada akar tongkat. Nah, yang berikutnya ada pohon beringin yang mana memiliki akar udara atau akar gantung berfungsi untuk menyimpan air dan udara. Berikutnya kita punya akar pneumato atau napas dan berfungsi untuk menyerap udara. Dan yang terakhir modifikasinya adalah ada akar granil atau akar berbentuk seperti papan yang disusun secara vertikal yang berbentuknya maka berfungsi untuk memperkuat batang agar tidak roboh. Modifikasi batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Mengingat tempat kedudukannya bagi tumbuh-tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumber tumbuh-tumbuhan. Contoh modifikasi batang yaitu stolon atau granil. Stolon adalah batang horizontal langsung yang menjalar di atas atau dalam tahap pada pembentuk batang. Tumbuh lintas dan bentuk atas atau beberapa dalam hal ini tumbuh memanjang dan menjauhi dirinya lalu membentuk ke atas membentuk individual. Yang pertama adalah pengenalan testing, mana sudah familiar. Contohnya adalah dari tanaman aloe vera. Disebut berlapis karena ternyata susunan daun yang berlapis. Di sini daunnya sudah menjadi tebal, berat dan berlapis. Adapun bagian-bagiannya terdiri atas 4 bagian, yaitu cangkang, sisi dan akar. Berikutnya adalah daun pemilik. Jadi seperti yang ada di materi batang, ada juga pembelit yang terbentuk dari bagian daun. Nah, fungsinya ini adalah untuk membantu tanaman merambat. Pembelit ini bisa muncul pada akar daun, bisa juga di ujung daun ataupun di ujung akar daun. Berikutnya adalah pembelit. Nah, jangan salah. Benih pada tanaman kaktus ini adalah merupakan modifikasi dari daun karena tinggal di daerah yang memiliki suhu yang cukup tinggi dan kering. Jadi kenapa memodifikasi daunnya menjadi bentuk jarum seperti ini untuk mengurangi transpirasi dan menghemat air untuk keberlangsungan hidupnya. Berikutnya adalah gelembung. Ini adalah bentuk modifikasi daun bagi tumbuhan pemakan serangga yang hidup di air. Dengan adanya gelembung ini, tumbuhan akan tetap berada di atas air sehingga selain mereka mendapat pencahayaan matahari, mereka juga tetap bisa tumbuh dengan baik. Dan terakhir adalah bentuk piala. Nah, teman-teman sudah tahu dulu kalau kantong semak itu adalah bentuk modifikasi dari daunnya
Nah, di sini piala terdapat pada bagian ujung daun. Modifikasi menjadi bentuk piala ini disebabkan karena biasanya kampung seperti ini hidup pada daerah yang miskin untuk alam. Jadi untuk membantu pertanaman mencukupi kebutuhan harinya, dibentuklah modifikasi pada bagian daun sehingga akan bisa mendapatkan makanan nutrisi dari serangga yang sengaja di dalam daun. Menarik ya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Setelah melihat video, jadi tahu deh jawaban soal pertanyaan kemarin terjawab. Ya, jadi kalau ada yang jawab dari umbi akar, ada yang jawab umbi batang, jadi tahu kan. Setelah kita melihat PPT dari ibu dan ada pengembangan di video juga, kalian tahu bahwa ada modifikasi dari akar atau batang itu sendiri. Sekarang di kelompoknya masing-masing kalian mengerjakan LKPD. Silakan tulis, perhatikan instruksi yang di sana di LKPD. Tulis nama, kelas. Ada, kalau tidak salah di LKPD itu ada 4 kegiatan ya. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nomor 1, ya, sedikit. Nomor 1, lengkapi nama dan fungsi organ pada gambar tersebut kan. Ada itu organ apa dan fungsinya apa. Yang kedua itu organ apa, fungsinya apa. Dan selanjutnya ada 5. Setelahnya ada lagi amati bagian-bagian tumbuhan dikotil dan monokotil. Ada gambar. Gambarnya jelas di LKPD. Ya. Suaranya mana jelas? Jelas. Lanjut. Berdasarkan hasil pengamatan kalian pada gambar dan informasi yang didapat dari internet, silakan analisis perbedaan tumbuhan dan dikotil dan monokotil. Analisis. Akar dikotil itu bagaimana? Akar monokotil itu bagaimana? Lanjut ke batang, ke daun, ke bunga. Setelah itu ada lagi berdasarkan ciri-ciri di atas ya, kelompokkan tumbuhan mana yang masuk dikotil dan tumbuhan mana yang masuk monokotil. Yang terakhir ini adalah permasalahan kita tadi. Permasalahan kita adalah apakah kentang dan wortel itu adalah umbi batang atau umbi akar. Jadi kalian sudah tahu jawabannya kan? Nah, sekarang di LKPD yang terakhir itu kalian isi nomor 1, nama tumbuhan, misalnya akar. Akar bentuk strukturnya bagaimana? Modifikasi akar. Tadi kan di video sudah dijelaskan modifikasi akar sekali. Nomor 2, nama tumbuhan, misalnya batang. Nama tumbuhan misalnya jagung. Ya, nomor 2 misalnya jagung. Nah, bentuk dari struktur akar jagung itu bagaimana? Ya. Terus nomor 3, misal kentang. Bentuk dari kentang dan fungsi dari akar kentang bagaimana? Modifikasi akarnya apa? Misal. Bisa juga. Lanjut terakhir ada nama tumbuhan, bentuk dan struktur batang, fungsi modifikasi batang. Tadi modifikasi batang adalah misalnya wortel. Masukkan di sini wortel. Bentuk dari batangnya bagaimana? Fungsi modifikasi batangnya bagaimana? Kalau misalnya masih terbentur lagi, misalnya penjelasan ibu tadi masih kurang jelas, boleh manfaatkan HP kalian, boleh searching. Silakan. Ya. Jelas ya, Bapak.
bagi job. Oke, biar cepat ya, karena kita kerja kelompoknya bagi job. Tapi nanti didiskusikan lagi oleh kalian ya, bagi job. Kira-kira jawaban kita itu benar tidak? Ya, jadi kalau sudah kalian bagi job, jawaban kalian tadi sudah kalian klarifikasi semuanya, baru kesimpulannya tidak usah tanya-tanya. Yang penting dari kegiatan 1, 2, 3, 4 baru masuk sini. Ya. Yang lain kelompok lain? Lihat di biasanya juga kalau ini kalian juga Bapak mau yang makan? Sudah berapa persen selesai? Sudah berapa persen? Ini fokusnya Ibu matikan ya, karena Ibu rasa materi itu sudah jelas. Walaupun nanti misalnya kalian kurang jelas, ya. Maka yang masalah modifikasi, yang soal yang modifikasi akar dan batang itu, ada pertanyaan? Berarti ada kesulitan ya? Sama? Ya, ya ada PPD-nya. Jadi ini tak ada nomornya, yang ini. Nah, ini kan ada nama tumbuhan. Ya, ada bentuknya apa, struktur akarnya bagaimana, modifikasi akarnya apa. Nah, sekarang bisa kita bentuknya bagaimana, struktur akarnya bagaimana, modifikasi dan dia mana. Ya,
Ya, ngerti ya? Jangan tertukar ya, jangan tertukar modifikasi dari bantal dan apa. Jangan tertukar. Pertanyaan Pak Manik minggu tadi adalah apakah wortel dan kentang itu adalah akar atau tadi kan dijawab oleh kita. Seperti apa? Jadi yang ada modifikasi batang di LKPD itu dimasukkan wortel di sana salah satunya. Kalau modifikasi akar, kasih contoh satu. Pohon boleh tidak? Akarnya di mana? Akarnya gantung kan? Nah, ya.
Ketiga ya. Satu itu struktur dan fungsi dari organ hubungan. Setelahnya analisis perbedaan molekul dan terakhir itu modifikasi batang dan akar. Jadi ada 3 nanti di sini. Ya. Ya, kelompok Natasha sudah 85% selesai. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah sama? Apa ada yang sudah? Sudah 100%? Masih 90%? Nah, sibuk tunggu sedikit lagi. Kalau sudah terjawab semua, coba masing-masing dari kelompok kalian simpulkan dari tugas kelompok kalian ini simpulkan. Jadi kesimpulannya ada 3, ya. 1 itu struktur dan fungsi dari organ tadi, setidaknya tentang analisis perbedaan hubungan monofil dan disofil. Terakhir adalah modifikasi batang dan akar. Ya, semuanya kalian simpulkan. Tapi kalian sudah punya tiga-tiganya. Contohnya ada 1. Nanti, silakan kita kasih waktu 1 menit untuk membuat kesimpulan. Nanti setiap kelompok maju ke depan dan paparkan kesimpulannya. Silakan ya, disimpulkan. Setelahnya presentasi paparan ke depan per kelompok. Jadi sudah siap? Ya, kelompok mana?
siap? Iya, sudah siap? Sudah, kita kasih tepuk nama kelompok pertama mana? Kuat ya, biar yang lain bisa, karena kita ada 5 kelompok dan 5 kelompok itu sama kesimpulannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan dari hari ini yang telah disampaikan oleh Dokter. Saya dapat Surat Fioriwani sebagai moderator. Saya Karina. Saya Diana. Saya Rizalani. Kami pertama-tama akan menyampaikan fungsi dari organ pada tumbuhan yang akan disampaikan oleh Karina. Yang pertama, bunga. Fungsi bunga adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Yang kedua, daun. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau untuk tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. Yang ketiga, buah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat cuci. Yang keempat, akar menyokong dan mengikat tumbuh-tumbuhan pada tanah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang terakhir, batang menghubungkan bagian akar, daun, dan buah sekaligus tumbuh-tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Dan tadi yang kedua akan disampaikan oleh Laura Anastasia tentang perbedaan tumbuhan dikotil dan non-dikotil. Akar dikotil memiliki akar tunggal. Akar dikotil memiliki akar tunggal. Batang dikotil bercabang-cabang dan tidak berbuah dan memiliki akar. Batang monodikotil, batang tidak bercabang dan memiliki luas. Daun dikotil, daunnya memiliki 2 mesofil. Daun monokotil, daunnya memiliki 1 mesofil. Bunga dikotil, umumnya memiliki kelopak dengan jumlah 2, 4, dan 5. Bunga monokotil umumnya memiliki kelopak dengan jumlah 3 atau 4 saja. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Tiara Amelia. Agar wabah mengembang berbentuk kerucut dengan berwarna oranye. Fungsi modifikasi akar untuk menyimpan makanan. Dan yang keempat disampaikan oleh Alisa Tentang bentuk dan struktur akar, sendi batang. Fungsi modifikasi akar menyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan vegetatif. dan yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kami hari ini adalah kita dapat mengetahui apa itu perbedaan antara dikotil dan monokotil, apa saja jaringan-jaringan yang ada, apa saja bagian-bagian yang ada pada tumbuhan dan fungsinya, dan juga yang terakhir kita dapat mengetahui bahwa tumbuhan memiliki akar, daun, dan juga batang untuk dimodifikasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus pertama ya. Silakan dulu nak. Jadi kalaupun ada kesalahan sedikit itu tidak masalah. Yang penting kelompok kalian sudah maju dan kalian bisa mempresentasikan dan bekerja dengan baik. Setelah kelompok ini ada kelompok lain yang sudah selesai. Ibu harap kelompok kedua ini lebih bagus lagi ya. Karena kalau kelompok satu mungkin mereka ada nervous atau mungkin tadi ada yang ketinggalan lah kesimpulannya itu apa. Yang lain, ayo siapa? Yang maju. Ya, oke, silakan sih. Silakan. Semua kelompok maju ya, karena kelompok itu cuma 5, dirasa cukup. Makanya mau presentasinya nggak usah lama-lama. Yang penting ada sebentar ya. Yang penting ada poin
Tasya, ada Caca, ada Natasha. Sorry Nay, kalau ibu keluar. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan materi Tentunya kami di sini untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai fungsi organ pada tumbuhan. Pertama, dan dibacakan oleh lima organ guna fungsi untuk pembentukan dan alat reproduksi. 2. Fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. 3. Batang, tempat menyimpan makanan menggunakan sinar matahari agar berlangsungnya fotosintesis. Daun, tempat berlangsungnya fotosintesis, dan akar berfungsi untuk menguap air mineral dari tanah. Selanjutnya, yang akan ke perbedaan nikotin dan monofil yang akan dijelaskan oleh Caca dan Rizkia. Organ tumbuhan akar dikotil akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping, sedangkan batang dikotil jenis batang yang bersabang dan tidak berluas. Daun dikotil memiliki mesofil palisade yang terletak di bawah epidermis daun dan mesofil spore yang terletak di bawah. Bunga dikotil memiliki serbuk dengan sama akar dan memiliki bidang keping satu. Yang kedua, batang tidak memiliki kalium sehingga batang tidak dapat mengembang. Yang ketiga, daun hanya memiliki mesofil, sedangkan daun dikotil memiliki mesofil. Dan yang terakhir, bunga memiliki serbuk sari pada satu. Selanjutnya, Rizkia akan menjelaskan tentang struktur akar dan modifikasinya dan struktur batang dan modifikasinya. Akar pada wortel itu memiliki inti akar, terus fungsi modifikasi akarnya maksudnya wortel itu masuk ke modifikasi batang, strukturnya umbi batang, terus tempat fungsi modifikasi batangnya tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, sedangkan kalau modifikasi akar itu ada tumbuhan akar, tumbuh akarnya tumbuh ke atas dan melekat pada inang, terus strukturnya akar buaya, terus fungsi modifikasi akarnya menyerap udara, terus jadi kesimpulan hasil diskusi kami tumbuhan itu memiliki organ seperti manusia. Setiap organ memiliki fungsinya masing-masing, dan pada tumbuhan terdapat perbedaan yaitu monokotil dan dikotil. Dan tumbuhan juga memiliki fungsi modifikasi, contohnya seperti modifikasi akar dan batang. Baik-baik, itu saja dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Saya Anjali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, sudah bisa menyimpulkan dari kegiatan 1, 2, 3 yang tadi. Ya, kelompok 1 bagus, kelompok 2 is the best, kelompok 3 ini Ibu super duper is the best. Ya. Ayo, kelompok mana lagi yang mau maju? Satu lagi. Ya, kelompok Ageng, kelompok ya. Silakan. Kuat-kuat suaranya naik. Kelompok yang belum maju, siap-siap ya. Siap-siap, dengan kata yang bagus.
fungsinya menjadi tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Ada juga organ batang, fungsinya sebagai penyangga tumbuhan. Dan ada juga organ bunga, fungsinya sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Nama organ akar, fungsinya menyokong dan mengikat tumbuh-tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. Dan ada juga organ buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi generasi. Dan analisis perbedaan tumbuhan fosil dan monofosil yang dilakukan oleh tumbuhan memiliki akar. Akar di fosil memiliki akar tetap, sedangkan monofosil memiliki akar stabil. Batang memiliki batang bercabang, sedangkan monofosil memiliki batang berbatang berbuku. Daun memiliki daunnya menjemput, sedangkan tumbuhan monofosil memiliki daun bunga. Monofosil memiliki kelopak juga dua simpanan, sedangkan monofosil memiliki kelopak juga satu simpanan. Berjalan sejajar satu sama lain. Contohnya daun misek. Pada tumbuhan dikotil, modifikasi akar, dikotil biasanya memiliki akar tunggal yang dominan, yang kemudian dapat mengalami modifikasi menjadi akar napas atau akar penyimpanan. Contohnya akar wortel sebagai akar penyimpanan. Modifikasi batang, batang dikotil cenderung berbentuk memanjang dengan pertumbuhan sekunder yang menyisakan lapisan kain tambahan. Contohnya batang pohon ek. Modifikasi daun, daun dikotil memiliki vanasi melingkar atau radikular, yaitu urat daun yang membentuk pola seperti jaringan laba-laba. Contohnya daun jambu. Dengan demikian, perbedaan dalam modifikasi organ-organ ini mencerminkan adaptasi tentang dan humanitas penting dalam fungsionalitas dan keberlanjutan tumbuhan dari kita dapat mengetahui struktur organ dan fungsinya. Perbedaan monofotil dan dikotil juga modifikasi pada akar dan batang. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, tapi nanti akan kita samakan persepsinya. Ada lagi yang mau maju? Kelompok mana? 1, 2, 3, berkaya. Silakan. Ibu harap berkelompok dari yang punya ya. Tidak usah terlalu panjang. Yang penting sudah mewakili dari kegiatan 1, 2, 3, 4. Ya. Dan kalian paham tentunya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabella sebagai moderator dan saya Amalia Syarika. Dan di sini kami akan membaca tentang lembar kerja kami yang dibacakan oleh kita. Baiklah, saya akan membacakan nama dan fungsi organ yang ada pada tumbuhan. Pertama ada bunga, reproduksi sebagai alat reproduksi. Kedua ada daun, fungsinya tempat menyimpan cadangan air dan juga makanan. Yang ketiga ada buah, fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat tidur. Yang keempat ada batang, yang berfungsi menopang dan meninggikan daun buah dan bunga. Dan terakhir ada akar, yang berfungsi menyerap nutrisi organik dan anorganik yang dibutuhkan. Baiklah, saya akan membacakan tentang bagian-bagian tumbuhan dan perbedaan antara dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan dikotil, akarnya berbentuk tunggang, sedangkan pada monokotil akarnya berbentuk serabut. Pada bagian batang, di dikotil batangnya bercabang, jika di monokotil batangnya berbentuk rumput atau beruang. Di daun, dikotil bentuk daunnya itu menjadi dan menggigit, sedangkan pada monokotil bentuk daunnya adalah menjajah dan satu. Dan yang terakhir, pada bunga dikotil bunganya berkelipatan 2, 4, dan 5, sedangkan pada bunga monokotil bunganya berkelipatan 3. Saya akan membacakan tumbuhan yang mengalami modifikasi fungsi dan struktur dan modifikasi fungsi dan struktur batang. Pada tumbuhan bakau, struktur akarnya tunggang, modifikasi akarnya tunggang. Pada buah, struktur akarnya tunggang, dan fungsinya menyimpan cadangan makanan. Dan di batang atau batang, struktur batangnya yang menyimpan batang, struktur batangnya menggunung dan fungsinya menyimpan cadangan makanan. Dan saya akan menyimpulkan yang telah kami simpulkan. Kesimpulan kita bisa mengetahui nama serta fungsi dari organ, lalu mengetahui perbedaan bagian yaitu dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berkeping atau biji buah. Tumbuhan dikotil umumnya memiliki sepasang keping biji atau kotiledon dalam embrio benih. Monokotil merupakan kelompok tumbuhan yang hanya memiliki satu keping biji saja. Lalu, kami juga menyimpulkan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Contohnya, daun dan akar. Itulah presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Kesimpulan yang ini adalah kesimpulan yang sudah kalian kaitkan, ya. Maksudnya bagaimana tumbuhan itu bisa berevolusi,
depresi, rambat napas, maksudnya respirasi ya. Satu lagi kelompoknya ya. Nah ini yang terakhir ya, Ibu akan terus dan yang sebelumnya. Silakan. Suaranya buat sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pembelajaran kita. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Elisa. Saya akan membacakan tentang fungsi organ pada tubuh manusia. 1. Tulang berfungsi untuk menyembuhkan atau alat reproduksi. 2. Daun tempat berfotosintesis dan menyimpan air dan juga makanan. 3. Buah berfungsi menyimpan cadangan makanan dan tempat tidur. 4. Batang tempat cadangan makanan menopang dan memupuk tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Dan 5. Akar menyerap air mineral dan zat hara, mengangkut air dan zat yang kedua yang dibacakan oleh Repas sendiri. Kedua saya akan membacakan perbedaan tumbuhan satu akar, fotosintesis atau genggam, membentuk mineral baru. 2. Batang berfungsi sehingga dapat membesar, mengkotil tidak berkandung sehingga tidak dapat membesar. 3. Daun berbentuk saluran selain daun menjadi apel menjadi mengkotil tulang sebagai apel melengkung. 4. Bunga berbentuk tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping kuat, membentuk jumlah bagian bunga menjadi saya sekali lagi akan membahas tentang perbedaan tumbuhan monokotil dan hidrogen. Tentunya bunga tumbuhan monokotil memiliki satu dengan satu atau dari melalui lapis luar, sedangkan bunga-bunga hidrogen memiliki satu sari dengan 3 halus. Dengan demikiannya yang dibacakan oleh Stephen. Modifikasi pertama ada jadi nama tumbuhan stroberi itu memodifikasi jadi nama tumbuhan singkong bentuknya struktur akar. Umbi singkong merupakan sumber energi yang sangat banyak namun sangat menyisir akar protein. Fungsi modifikasi akar, singkong menjadi akar yang berfungsi menjadi umbi untuk menentukan makanan dalam bentuk air. Selanjutnya, nama tumbuhan itu bentuk dan fungsi dan struktur batang. Bentuk batang itu silindir dan memiliki ruas. Batang tumbuh ke atas, samping dan tidak bergerak. Fungsi modifikasi batang tumbuh yang termodifikasi dan menyimpan cadangan makanan berukuran buah. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui dan mendapat pelajaran bahwa struktur organ tumbuhan terdiri dari bunga, daun, buah, batang, dan akar dan terdapat fungsi masing-masing. Terdapat juga perbedaan pada tumbuhan yang bisa dimodifikasi hasil serta juga dapat materi formulasi yang adalah tujuan. Dan kemudian dari blog ini model kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelima kelompok yang sudah maju dengan kesimpulan ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya itu kalian tuh bisa. Tapi karena ini pemikiran dari setiap kelompok itu beda, jadi menuangkan di kesimpulan itu ada perbedaan. Apa? Ya apa ada perbedaan, tapi maksud dan tujuannya sama.
dengan diskusi kalian. Jadi mari kita tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, sekarang dari kelompok 1. Sekarang dari satu saja. Kesimpulannya apa? Oke, Pak. Kesimpulan dari kelompok kami, ya, kita dapat mengetahui apa perbedaan dari bentuk tumbuhan yang kecil dan kecil, dan juga kita mengetahui fungsi-fungsi dari beberapa organ tumbuhan, dan juga kita dapat mengetahui bagaimana tumbuhan melakukan modifikasi terhadap bagian-bagian tertentu di tumbuhan di tubuh itu sendiri. Ya, terus ini, ya, silakan kan? Maksudnya apa? Jadi kita bisa memahami kesimpulannya. Jadi kita bisa memahami nama serta fungsi dari organ, lalu mengetahui perbedaan bagian yaitu dikotil dan monokotil, serta pada tumbuhan juga ada modifikasi, contohnya daun dan buah. Iya, cukup singkat tapi jelas. Ya, ada kelompok ini cukup kecil. Apa kesimpulan yang bisa kalian tarik dari ini? Jadi kesimpulan dan tumbuhan itu ada organ terus tumbuhan itu adalah monokotil dan dikotil. Terus tumbuhan itu memiliki modifikasi seperti akar dan modifikasi akar dan modifikasi batang. Terus ini yang tadi tentang maksud di Ya, bagus. Yang lain ini kelompok aja. Ya, silakan. Oke, sedikit aja. Mungkin kesimpulan dari kelompok dari struktur dan fungsi kami dapat mengetahui perbedaan kami juga dapat tahu bahwa tumbuhan dapat memodifikasi fungsi yaitu singkat tapi jelas. Ya, 1, 2, 3, 4. Satu lagi ya yang belum ya. Ya, kelompok di belakang. Apa kesimpulannya? Ini dapat mengetahui dan membedakan bahwa organ tumbuhan terdiri dari bunga, daun, buah, dan batang, serta akar terdapat perbedaan pada tumbuhan tersebut, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Terdapat juga modifikasi dikotil dan monokotil. Iya. Sekarang kita samakan kesimpulan. Sebenarnya kesimpulan yang pertama itu sudah berjalan. Berarti kalian bisa mengetahui dari struktur tubuh dari tumbuhan itu sendiri, di mana organnya itu ada akar, batang, daun, bunga, itu organ dari tumbuhan. Strukturnya, ya, struktur itu artinya bentuknya. Nah, kalau kalian sudah menganalisis dari tumbuhan monokotil dan dikotil, berarti kalian sudah paham strukturnya. Struktur bunga bagaimana, batang bagaimana, akar bagaimana, ya, struktur dari daun bagaimana. Berarti kalian bisa tahu. Kalau kalian tahu strukturnya, berarti kalian bisa menganalisis mana tumbuhan monokotil, mana tumbuhan dikotil. Setelah itu ada lagi kesimpulan yang terakhir, itu adalah masalah modifikasi fungsi. Ya, modifikasi fungsi dari batang dan modifikasi fungsi dari akar. Ya, nah jadi jelas di sini ya pengertiannya. Ada pertanyaan? Kesimpulan kita ini kayaknya anak ibu sudah tidak bersemangat lagi ya, karena sudah sore. Makan ya? Kalau begitu kita lebih semangat lagi. Mana tuh semangatnya? Pembelajaran berarti sudah masuk di buku. Nah, sebelum ikut buku pelajaran ini, ya
ibu ya di WA web ibu itu 90 sampai 60% yang benar. Nah, soalnya masih sama. Nah, linknya ibu bagikan lagi. Mungkin link tadi sudah kata WhatsApp ya. Silakan lihat di grup WhatsApp kalian link dari tes akhir kita. Sudah bisa dibuka? Sudah bisa dibuka? Linknya? Ya. Silakan tulis nama, kelas, dan jawab 5 pertanyaan tadi. Siapa yang nyari? Bagus, boleh. Boleh dong ya. Ibu linknya. Linknya tadi. Ya. Ini bagus. Bagus yang depan. Saya jawab. Tadi kan kalian jawab mungkin masing-masing. Jadi tahu kesalahannya? Tahu. Ya, silakan. Sudah. Saya paham dengan materi struktur dan fungsi pada tumbuhan? Iya. Oke. Sudah ada yang tadi? Apa yang soalnya? Tidak ada? 2. Saya sudah menjawab LKPD dengan lengkap. Oh iya, terjawab semua. Oke, bagus. Lanjut nomor 3. Menurut saya, model pembelajaran PBL ini sangat menarik. Apa jawaban kamu? Ini apa sih? Soal terakhir. Saya sangat antusias dalam belajar hari ini. Sebelum kita mulai hari ini, aku juga
ya, berpuasa menunaikan ini dari masa bacaan ya. Jadi materi kita selanjutnya yaitu materi tentang transportasi pada tumbuhan. Jadi silakan dibaca-baca dulu, dicari dulu di rumah. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang transportasi pada tumbuhan. Karena kita sudah belajar tentang sel, jaringan, dan organnya. Nah, kita sudah tahu bentuk dari tumbuhan. Kalau kita sudah tahu bentuk dari tumbuhan, kita akan belajar tentang transportasi dari tumbuhan tersebut. Ngerti kira-kira? Ngerti. Cukup sampai di sini. Anak-anak hebat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.